Oke guys, selamat berjumpa lagi di Wawonara Channel. Kali ini kita mau bahas tentang laundry saya yang di Curup, Provinsi Bengkulu ya. Jadi kebetulan kemarin untuk menunjang daripada skill dalam kita mencuci, saudara kita, temen aku, saudaraku, ya kan, yang padahal aku juga nemu nggak sengaja dulu guys. Ya cuman alhamdulillah beliaunya sangat care sama aku, dan beliaunya juga orangnya bertanggung jawab, jujur, sehingganya saya kasih kepercayaan untuk mengelola laundry aku yang ada di Curup Bengkulu ya. Jadi untuk menunjang daripada skill beliaunya dalam bidang laundry, kemarin saya undang untuk pelatihan, untuk mengikuti pelatihan. Pelatihannya tuh dari Bandung guys, cuman tempatnya saya tempatkan di Kalijati, Subang ya. Jadi aku ngundang ahlinya untuk memberikan pelatihan ke beberapa pekerja laundryku supaya mereka lebih dapat banyak pengalaman. Nah alhamdulillahnya beliau bisa berangkat dari Bengkulu ke Subang, akhirnya mampir di Tulang Bawang, di gubuk yang sangat berharga ini buat aku ya. Jadi alhamdulillah terjalin silaturahmi yang sangat bagus, dan memang sebetulnya harusnya kita seperti itu guys, jangan melulu kita itu punya hubungan hanya karena materi, karena bisnis, tapi lebih menjalin komunikasi yang baik, sehingganya itu akan mendatangkan daripada rezeki yang baik dan banyak pula. Oke, untuk lebih lanjutnya kita mau tanya-tanya dulu kepada namanya Bang Jen ya. Bang Jen siapa namanya? Jenderal. Jendro. Nah namanya Bang Jendro. Jadi sekilas aku kasih profil beliau dulu guys. Sebetulnya beliau ini dulu adalah host agensi aku di TikTok, di Wawonara. Cuman kayaknya beliaunya itu kurang produktif di dalam dunia perlepan TikTok, sehingganya waktu itu secara nggak sengaja sebetulnya beliaunya tuh komen saat aku live, beliaunya mau ngajak kerjasama dalam bidang usaha tertentu. Jadi saya pikir mungkin ini jalannya gitu, karena saya memang sudah punya alat laundry, mesin laundry itu udah lama, sudah aku beli lama, cuman masih bingung mau aku taruh di mana, karena beliaunya seperti itu dan aku tawarkan mau, akhirnya kita jalan. Itu sama sekali belum ada ilmu apapun ya kan Ya, kita benar. cuman penting jalan aja ya Gitu. kan. Dari cara nyetelika juga selayaknya nyetelika kita di rumah tangga, nyuci juga selayaknya seperti itu. Jadi memang belum ada pelatihan Ya, khusus, skill. pelatihan khusus untuk mendalami laundry. Cuman alhamdulillah tetap berjalan. Ya, jadi untuk lebih enaknya mungkin saya dulu yang bakal nanya ke dia, sebetulnya motivasi apa sih sehingganya saat aku ajak kamu itu untuk kerjasama dengan aku secara nyata, itu kok kamu mau, bahkan nggak nanya dulu nanti upahnya bagaimana. Keren dia guys, dia nggak nanya upah, serius, dia nggak pernah nanya hak dia dulu, nggak pernah ya. Jadi cuman aku ngomong, jangan cari kontrakan, dia cari, jadi kita mau bikin laundry, oke Pak Bos, kayak gitu. Nah itu sebetulnya apa motivasimu Jen, kok bisa segampang itu gitu Sebenarnya tuh lebih ke kebutuhan, Pak Bos. ya. Lebih ke kebutuhan, terus juga memang juga di tempatku itu kan untuk pelondrian itu kan kurang. Mm-mm. Jadi prospek kedepannya tuh menjanjikan gitu, Pak Bos. Maksudnya kurang itu kurang peminatnya atau kurang penyedia laundrynya? Kurang penyedia laundrynya. Apalagi yang Oh Pak Bos bilang kemarin kan alat yang kita punya itu kan canggih gitu. ya, Nyuci untuk wilayah situ ya. untuk wilayah sana, wilayah sana tuh udah canggih banget. Mm-mm. Nyuci itu 1-2 jam udah selesai. Ya Kayak gitu. ya, tapi yang menjadikan aku heran tuh kenapa kok kamu itu nurut-nurut aja, aku suruh begini begitu gitu, itu apa kamu karena
saking gantengnya aku gitu guys sehingga terkesima atau seperti apa? Ya itu lebih kepada kebutuhan yang selama ini aku punya anak 2. Kebutuhanku banyak. Aku punya kerjaan juga yang belum bisa menunjang kebutuhan anak-anak. Tapi alhamdulillahnya semenjak kenal sama Pak Bos, nggak cuman pas pada waktu kita buka laundry ya. Aku jadi hostnya Pak Bos itu tuh alhamdulillah tuh sedikit demi sedikit tuh kebutuhanku tuh ya tercukupi lah. Nah, Kayak gitu alhamdulillahnya. Nah, karena aku juga mikir bos tuh orang baik. Aku nek Pak Bos teko gue neng di tempatku itu, aku live itu alhamdulillahnya WD Pak Bos. oh gitu ya. Membantu kebutuhan rumah tanggaku sama anak-anak. Oke. Itu sih. Ya mungkin itu sisi materinya ya guys. Tapi kalau aku amati itu si Jen ini orangnya jujur, terus pekerja keras. Cuman ya mungkin pergaulannya itu belum luas. Ya, jadi selain daripada materi yang tadi beliau sebut itu, wawasannya jadi terbuka. Gini loh Jen, kalau mau usaha tuh begini kan Jen, kalau mau maju tuh seperti nah itu mungkin lebih ke sana ya guys. Kalau masalah ya contohnya lah kemarin tak suruh ke Bandung dia berangkat padahal beliaunya kan punya tugas juga. Punya tugas. Jadi mungkin dengan kita sering ngobrol sehingganya wawasannya itu terbuka. Oke, jadi tadi kan si Jen sebut peralatan kita itu lebih canggih. Mungkin untuk di daerah Curup ya. Ya. Emang sejauh ini yang kamu tahu di Curup itu laundrynya seperti apa? Jadi yang menjadikan kita itu dinilai canggih samamu, itu canggihnya dari mana? Selama pengetahuanku nih Pak Bos, kecanggihan yang kita miliki itu nggak seperti di tempat-tempat lain. Di tempat lain itu mereka cuman misalnya contohnya 3 mesin cuci, wash, terus dryernya mungkin 1. Ya. Sisanya mereka pun menjemur. Kayak gitu. Terus mereka 2-3 hari, bisa juga 4 hari kayak gitu kan, karena pakai jemuran. Nah kalau kita itu udah terbilang di tempat kita tuh sangat canggih, karena 1 mesin cuci, 1 mesin pengering dryer. Nah pengerjaannya pun itu simple dan cepat Pak Bos. Ya. 2 jam itu udah selesai. Mungkin desain ininya juga ya. Ya Nah, benar. gimana desainnya itu? Desainnya itu Kalau di sana gimana? Kalau di tempat kita gimana? kalau di tempat orang itu kan mereka kan desainnya tuh nggak seperti kita, yang kita kan punya box gitu. Ya. Kita tuh punya box. Boxnya itu tuh kalau orang awam, orang yang nggak lihat langsung berapa nilai nominal yang paket yang kita tawarkan, mereka pasti takut karena beberapa orang pelanggan kita sebelumnya yang belum datang dan yang pernah datang itu mereka bilang takut untuk masuk ke tempat kita, dikira mahal gitu Pak Bos. Oh ya. Ternyata price list yang kita berikan itu sebenarnya lebih murah daripada yang tempat lain dan lebih murah dan lebih cepat. Oh gitu ya. Iya. Jadi gitu. Dengan sistem yang lebih bagus, bagus itu mungkin space-nya atau tempatnya itu kan rapi, bersih, kan? Mesin cucinya tersusun rapi, terus pengerjaannya cepat. Ternyata harganya pun bisa lebih murah ya, dibandingkan yang ada di sana sebelumnya. Sama plusnya lagi pelayanan kita Pak Bos. Pelayanan kita tuh lebih ke apa ya, family. Jadi orang itu datang nggak cuma sekedar nganter terus pulang, nggak. Biasanya mereka tuh ngajak ngobrol kita, bercanda-bercanda, interaksi kita. Sebenarnya itu juga sih yang menambah daya tarik dan juga menjadi kayak apa ya, lebih ke jadi teman gitu Pak Bos, bukan sebagai pelanggan kayak gitu. Makanya banyak juga pelanggan kita itu yang balik lagi kayak gitu dan menambah kayak gitu biasanya. Jadi kemarin kita buka pertama 1 cabang ya? 1 cabang. 1 cabang dengan 5 set mesin. Dan alhamdulillahnya itu responnya di sana sangat bagus guys, karena kita sebagai pendatang baru, kalau kita nggak punya servis yang lebih unggul, otomatis
pasar pasti nggak ada. Benar itu. Ya kan? Ya. Nah, ternyata dari hari ke hari kita mengalami omset yang bagus, sehingganya kita jalan berapa bulan itu? Sekarang udah hampir 6 bulan. 7 bulan hampir 7 bulan ya. Berarti 4 bulan jalan. Ya. Kita buka cabang lagi ya. Ya, benar. Jadi titik yang pertama itu guys, satu titik itu jalan 4 bulan karena melihat prospeknya itu bagus, sehingganya kita buka 3 cabang lagi. Ya, benar. Jadi berjalan sampai hari ini adalah 7 bulan. Ya. Kita sudah mempunyai 4 cabang untuk di Curup. Kenapa seperti itu guys? Kenapa mesti harus di Curup? Karena menurut saya kalau kita mau bersaing di kota, Ya. itu udah ketat, baik dari sisi teknologinya, baik dari sisi kecepatannya, baik dari sisi harga. Kalau di kota mah udah terlalu ketat. Ya, benar. Sehingganya saya pilih itu di wilayah-wilayah kabupaten. Tujuannya apa? Untuk di wilayah kabupaten itu mesin yang seperti itu menjadi hal yang baru dan inovatif. Ya, benar. Ya kan? Ya. Kalau di kota mah udah hal biasa. Jadi itu salah satu yang saya kembangkan di laundry itu, memilih untuk daerah-daerah yang masih tingkatnya kabupaten. Memantau, oh ternyata bagus agensinya, terus beliaunya pun bergabung. Ya. Bahkan dia bergabung itu bahasanya tuh begini, saya nggak ngarepin bonus. Baju-baju PDL, PDH Sus, terus jas, itu pengerjaannya beda Pak Bos. Kita pengerjaannya lebih spesial, kayak gitu kalau satuan. Terus ada lagi bed cover, terus ada selimut, spray. 45 menit selesai. Jadi tadi 30 plus 45, Ya. kurang lebih juga 75 menit baru ya kan guys. Itu udah selesai. Tinggal kalian mau ambil atau mau kalian suruh kami lipat, Ya. atau kalian mau suruh kami untuk nyetrika. Bang, ada nggak kedepannya buka di sana? Kayak gitu. Ya harapanku kita bisa buka di kabupaten lain lah Pak Bos.